Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pembelajaran hari ini mengenai perkembangbiakan hewan. Pada pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah terjadinya peristiwa perkawinan pada saat bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, melalui peristiwa perkawinan ini akan terbentuk individu baru yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur. Jadi berkembangbiaknya hewan itu melalui telur yang dikeluarkan oleh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ada ayam, ada bebek, dan ada burung. Selanjutnya, eh, yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Contohnya adalah pada sapi, kuda, ya, kambing. Ini berkembang biaknya dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian selanjutnya ada perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya pada hewan ular, kemudian pada hewan kadal, dan pada hewan bunglon. Itu contoh perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yaitu perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan sendiri dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu melalui tunas, kemudian ada fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuh, dan terakhir ada membelah diri. Kita lihat contoh di sini. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hewan hidra. Bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini. Yang pertama sel hidra induk, ya, ini, kemudian sel induk mulai bertunas, kemudian sel tunas akan terus berkembang dan membesar, dan terakhir sel anak yang akan terpisah dari induknya dan terbentuklah individu yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang kedua adalah fragmentasi, yaitu dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya. Contohnya ini pada hewan planaria, ya. Jadi bagian hewan yang terpotong akan membentuk individu baru. Ya, ini contohnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah membelah diri. Cara perkembangbiakan vegetatif yang terakhir pada hewan adalah membelah diri. Contohnya pada amuba. Anak-anak bisa perhatikan contoh di sini. Ya, ada hewan amuba dewasa yang siap untuk bereproduksi. Ini, ya, tahapan pertama reproduksi. Kemudian lihat di sini, selnya akan terpisah, kemudian akan semakin terpisah, dan terakhir membentuk individu baru seperti ini, ya. Oke, itu tadi contoh perkembangbiakan pada hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Demikian penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar untuk anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.